seseorang, seorang sampai kepleset itu sampai kepleset yang paling bahaya kan kalau sampai benturan kepala belakang. Kalau benturan kepala belakang itu bisa sampai kepada gegar otak benturan itu. Nah kemudian karena itu kulit pisang itu diambil oleh kalian, itu berarti orang tidak akan ada yang model seperti itu. Itu kan luar biasa. Sodako hanya membuang sampah, membuang duri. Makanya kalau kata Agima, kalau ingin berbuat kebaikan, ada perubahan, jangan menunggu kepada hal-hal yang berat. Kita lakukan dari 3M. Mulai dari yang dapat kita mulai. Kalau ingin ada kebaikan, misalnya kita hanya kebaikan itu menempatkan sampah pada tempatnya, ya kita mulai tempatkan sampah pada tempatnya. Ada duri kita buang, ada paku kita buang ke tempatnya, dan lain sebagainya. Itu adalah kebaikan. Yang kedua, mulainya dari diri sendiri. Jangan jangan punya keinginan mulainya dari yang lain. Mulailah dari diri sendiri. Dan yang ketiga, mulai dari saat ini, insya Allah kita akan ada perubahan pada hidup kita itu. Baik. Nah, sholat duha 2 rakaat itu sebagai pengganti sodakoh untuk semua anggota tubuh kita yang 360 sendi itu sendiri. Di samping memang itu sholat duha juga, makanya nanti kita baca doanya tuh, ya Allah kalau rezeki itu masih jauh, dekatkanlah. Doa sahabat kan doa gitu. Ya Allah kalau rezekinya masih sukar, mudahkanlah. Ya Allah kalau rezekinya masih di atas, turunkanlah. Doa sholat duha itu diantaranya seperti itu. Makanya insya Allah bagi yang terbiasa melaksanakan sholat duha, ya insya Allah rezekinya akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Siap untuk, walaupun memang tidak harus kayak model sholat wajib ya, kalau sholat duha, tapi memang kalau sempat jadi utamakan untuk dilaksanakan. Yang selanjutnya, sholat duha itu dilaksanakannya kapan? Sebelum duhur. Apalagi sholat duha itu dilaksanakan kapan? Ini yang cantik tadi, sholat duha dilaksanakan kapan? Sebelum duhur. Ada lagi pendapatan lain? Sebelum subuh. Masa sebelum subuh? Sesudah subuh. Tapi awas, ada waktu haram melaksanakan sholat, itu harus diantisipasi. Waktu haram melaksanakan sholat itu kapan? Jangan hanya setelah subuhnya saja. Setelah asar, oke, itu sampai dengan maghrib. Oke, itu berarti waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat. Nih pertanyaan, tapi nanti terlalu jauh membahasnya. Kalau jenazah bagaimana? Nih itu terlalu jauh nanti. Ya. Kapan lagi tuh? Yang haram itu tadi betul. Setelah asar sampai dengan maghrib itu juga diharamkan untuk melaksanakan sholat. Kapan lagi? Setelah subuh sampai dengan matahari terbit. Itu juga diharamkan untuk melaksanakan sholat. Nah, sekarang ada. Nah, sedikit reda itu. Soalnya Bapak eman kalau tidak menyampaikan. Kalian ingin pahala haji enggak? Ingin pahala haji dan umroh atau ingin naik haji dan umroh? Bapak tanya lagi, ingin pahala haji dan umroh atau ingin naik haji dan umroh? Jawaban bijak itu luar biasa, dua-duanya katanya. Yang luar biasa mungkin inginnya sih naik haji dan umroh dan dapat pahala haji dan umrohnya.
Kenapa? Sebab mungkin bisa jadi ada yang berangkat ke Baitullah untuk melaksanakan haji dan umroh, tapi dia tidak bisa mendapatkan pahala haji dan umrohnya. Kenapa? Sebab misalnya karena diniati dengan riya dan lain sebagainya, kan gugur amalannya itu, maaf. Nah, tapi ada pahala haji dan umroh, cuman kalian itu tidak harus pergi haji dan umroh ke tanah suci. Mau nggak? Ada. Sekarang kalau berangkat haji kira-kira duitnya berapa? Uangnya berapa? 20? 25 juta itu baru daftarnya saja. Dan insya Allah kalau kalian daftar, makanya kalau sudah punya rezeki, amin, cepat-cepatlah daftar haji. Sebab kalau daftar sekarang nanti berangkatnya paling 23 tahun yang akan datang. Luar biasa sekarang. Ya, simbol keagamaan luar biasa. Ya, karena yang berangkat haji itu kalau memang daftar sekarang, ya paling akan diberangkatkannya 23. Itu juga kalau tidak pandemi. Nah, karena pandemi sudah 2 tahun, 3 tahun tidak bisa memberangkatkan haji. Ya, oke. Cuman ini Bapak tanya, ada pahala yang kaitannya ya sama dengan pelaksanaan haji dan umroh. Ya. Dan bisa kalian lakukan. Di antaranya apa? Nah, di antaranya apa? Ini selagi Ramadan, apa para sahabat? Ini hadisnya sahih. Habis sholat subuh. Nah, dengarkan ya. Setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, terutama bagi yang laki-laki, hukumnya sholat subuh berjamaah bagi laki-laki bagaimana? Wajib sekali sih tidak. Cuman tantangan Rasul itu apabila aku tidak melihat di rumah itu ada perempuan dan anak-anak kecil, kalau masih ada laki-laki yang masih di rumah tidak melaksanakan sholat wajib berjamaah di masjid, aku suruh para pemuda untuk membakar rumahnya, kan gitu. Berarti secara itu hukumnya itu sudah mendekati kepada wajib buat yang laki-laki. Nah, bagi yang laki-laki yang sudah melaksanakan sholat subuh, kemudian zikir di situ, wirid di situ, ya, kemudian apa, ya baca sholawat, baca pokoknya apa berbagai macam hal-hal yang memuji-muji Allah gitu ya, termasuk baca Quran dan lain sebagainya, sampai terbit matahari. Dan lewat terbit, tapi jangan pas matahari terbit, lewat misalnya. Kan ada daftarnya sekarang matahari terbit itu jam berapa? Kalau sekarang mah matahari terbitnya jam 5.45. Lewat dari 5.45 misalnya 20 menit, berarti sekitar jam 6.05 menit laksanakan sholat 2 rakaat, namanya sholat terbit matahari. Itu insya Allah pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh. Ringan nggak? Ringan. Maka ada hadisnya dia, ya, sahih itu, ya. Jadi jangan sampai sebelum mampu kalian melaksanakan ibadah haji, carilah pahala haji dengan cara seperti itu. Balik lagi ke sholat duha. Nah, waktu sholat duha itu sebetulnya matahari sepenanggalan. Matahari sepenanggalan itu kalau misalnya ini ada tiang, kemudian ada tiangnya, kemudian bayangannya sama dengan bayangan ini, itulah waktu yang tepat untuk melaksanakan sholat duha. Nah, waktu-waktu sekarang sampai dengan sekitar jam 11-an lah, sekitar jam 11-an. Oke, baik. Sekarang kan udah wudhu semua. Niat sholat duhanya tahu? Bisa? Masalah ibadah itu jangan sampai terbelenggu dengan usoli. Kalau usolinya belum bisa, maaf, bukannya saya bapak anti usoli. Tapi kalau usolinya belum bisa, jangan sampai kita terbelenggu tidak melaksanakan ibadah gara-gara belum bisa usoli. Sebab niat itu adanya di dalam kolbu pada saat takbiratul ihram. Ya. Tapi kalau bisa usoli, nah itu fleksibel saja gitu ya. Jadi dalam tataran akademis, Pak Rosid tidak pro kepada yang usoli dan tidak usoli. Cuman yang pro itu jangan sampai orang itu terbelenggu gara-gara belum bisa usoli, akhirnya tidak melaksanakan sholat. Oke, sholat duha itu ada yang paling minimalisnya adalah 2. Itu minimalis. Ya.
Bisa juga 4 rakaat tapi 2 salaman. Bisa juga 6 rakaat 3 salaman. Dan bisa juga 12 rakaat 6 salaman. Dan insya Allah bagi yang sampai pada 12 rakaat 6 salaman, pahalanya akan dibangunkan istana di surga nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istana di surga, istana di dunia baik angel pisan. Insya Allah dengan sholat itu nanti akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibangunkan istana di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, kalau Pak Rosid tadi sudah melaksanakan, makanya Pak Rosid akan melihat gerakan-gerakan sholatnya. Ya, silahkan sholat duha lebih baiknya dilaksanakan masing-masing. Kita sepakati saja ambil yang 4 rakaat 2 salaman. Ya Pak, 4 rakaat 2 salaman aja ya. Ya, 4 rakaat 2 salaman. Silahkan diniati untuk melaksanakan sholat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan pada berdiri untuk melaksanakan sholat duha.